Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pelajaran kali ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harapkan anak-anak masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk belajar ya. Jangan lupa menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar Pelajaran Agama Katolik, pelajaran 11, hormat kepada orang tua. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari topik ini, anak-anak diharapkan mampu memperhatikan dan mengingat segala kebaikan yang telah dilakukan orang tua kepada kita, mampu menghormati orang tua sesuai dengan perintah Tuhan dalam kitab suci, dan mampu bersyukur kepada Tuhan atas diberikannya orang tua yang baik. Nah anak-anak, jika kita perhatikan di gambar, seorang anak mau berangkat ke sekolah, dia berpamitan terlebih dahulu kepada ayah dan ibunya. Hal ini pasti sudah jadi kebiasaan kamu juga ya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, kita harus berpamitan dahulu kepada orang tua kita. Anak-anak, kita lahir dari orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu berusaha agar anak-anaknya kelak dapat hidup mandiri. Orang tua selalu mendoakan dan memberkati kita, serta membiayai pendidikan kita. Apakah kita sudah menghormati orang tua kita? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hormat kepada orang tua. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kedua orang tua yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang sikap hormat kepada orang tua. Semoga melalui pelajaran ini, kami semakin menyadari pentingnya sikap hormat kepada orang tua kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, mari kita melihat kembali pengalaman hidup selama ini bersama orang tua kita. Kemudian menuliskan kebaikan-kebaikan orang tua kepada kita di kolom yang sudah tersedia. Kebaikan ayah, kebaikan ibu. Contoh kebaikan ayah: menafkahi keluarga, memberikan kasih sayang, melindungi keluarga, menjadi teman bermain, dan sebagainya. Contoh kebaikan ibu: melahirkan anak-anaknya, membesarkan anaknya, menasihati anaknya, menjadi teman bermain. Nah anak-anak, itu adalah contoh yang diberikan oleh ibu. Tapi anak-anak bisa mengingat kembali kebaikan-kebaikan orang tuamu dan tulis di tabel yang sudah tersedia, bagian A dan bagian B. Nah anak-anak, setelah tadi kita sudah mengingat kembali kebaikan-kebaikan orang tua kita, mari menyimak kisah berikut ini. Kita membaca bersama ya, kasih sayang orang tua. Suatu petang, seorang ayah dan anak berbincang-bincang di halaman rumah. Anak ini baru menamatkan pendidikan tingginya. Mereka duduk-duduk sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di ranting salah satu pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak. "Nak, apakah benda itu?" tanya si ayah. "Burung gagak," jawab si anak. Namun kemudian sang ayah mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Si ayah mengangguk-ngangguk. Tetapi sejurus kemudian, si ayah bertanya lagi pertanyaan yang sama. Si anak merasa sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Itu gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian,
Sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada tinggi dan kesal kepada si ayah. "Ayah, saya tak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 4 kali ayah bertanya soal hal tersebut dan saya sudah memberikan jawabannya. Apalagi yang ayah mau saya katakan?" "Itu burung gagak ayah," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu tersenyum, kemudian bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperlihatkannya sebuah diari lama. "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam diari ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf berikut. "Hari ini aku di halaman rumah, melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon mangga. Anakku terus-menerus menunjuk ke arah burung gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 4 kali, dan kau telah kehilangan kesabaran serta marah," kata sang ayah sambil tersenyum. Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon maaf atas apa yang telah ia perbuat. Nah, anak-anak, ini adalah kisah yang bagus ya, tentang ayah yang begitu sabar kepada anaknya. Nah, anak-anak, setelah kita membaca kisah tadi, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berapa kali sang ayah bertanya kepada anaknya ketika mereka berada di halaman rumah? Ya, ayahnya bertanya sebanyak 4 kali. Bagaimana sikap anaknya mendengar pertanyaan ayahnya? Ya, si anak yang tadinya menjawab dengan nada biasa, akhirnya kesal dan menjawab dengan nada tinggi kepada sang ayah, karena ayahnya menanyakan pertanyaan yang sama. Apa isi diari yang diberikan ayah kepada anaknya? Isi diari tersebut adalah cerita sang ayah yang pernah duduk di tempat yang sama dengan anaknya dan menjawab pertanyaan sang anak sebanyak 25 kali. Namun karena cinta kasihnya yang besar, sang ayah sangat sabar menjawab pertanyaan sang anak yang saat itu berumur 5 tahun. Bagaimana sikap anaknya setelah membaca diari ayahnya tersebut? Ia, sang anak, menyesal, kemudian dia menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, serta memohon maaf. Pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Pesan yang bisa kita ambil adalah kita harus senantiasa menghormati dan menghargai orang tua kita, walaupun kita semakin dewasa, karena kita telah dirawat dan dididik dengan penuh kasih sayang oleh orang tua kita. Nah, anak-anak, berilah penilaian terhadap cerita kasih sayang orang tua dengan memberikan tanggapan bebas terhadap tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Ayah, penyabar, penyayang, pemaaf. Tokoh anak, kurang sabar, emosional, tapi dia menyadari kesalahannya. Berikutnya, anak-anak, mari menulis sikap yang seharusnya dilakukan oleh anak.
Nah, ini adalah tugas kalian mengerjakan di buku PS Agama. Contohnya, hal yang dilakukan oleh orang tua kita, menasihati kita agar belajar. Sikap yang seharusnya kita lakukan adalah mendengarkan nasihat orang tua dan melaksanakannya. Nah, anak-anak silahkan melanjutkan nomor 2 sampai nomor 10 di buku PS. Selanjutnya kita akan mendalami pengalaman kitab suci. Kewajiban anak pada orang tua dari kitab Sirak bab 3 ayat 12 sampai 16 dan kitab Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Kitab Sirak ayat 12. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau memaafkan, jangan menistanya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Pada masa pencobaan, engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa penghujat, barang siapa meninggalkan bapanya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Dari kitab Efesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, anak-anak, setelah membaca kitab suci Sirak dan Efesus, tugas yang kedua, anak-anak menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa saja isi pesan kitab suci Sirak dan Efesus tentang kewajiban anak pada orang tuanya? Berikan 3 jawaban dan tunjukkan ayat berapa saja contoh kewajiban anak kepada orang tua dalam kitab Sirak, menolong bapak pada masa tuanya, ayat ke-12 dan seterusnya. Dilanjutkan dengan pertanyaan nomor 2 dan nomor 3, ditulis di buku PS menggunakan jawab lengkap dan huruf sambung yang rapi. Selanjutnya mari membangun niat. Nah, anak-anak, bandingkan sikapmu selama ini terhadap orang tua dengan pesan kitab suci. Pesan kitab suci Sirak dan Efesus. Tolonglah bapamu, jangan sakiti hatinya. Maafkanlah ayahmu, jangan tinggalkan bapakmu. Jangan mengerasi ibumu. Taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Bagaimana sikapmu selama ini? Silakan menulis di tabel yang sudah tersedia. Tuliskan sikap yang hendak dibiasakan sebagai wujud hormat dan kasih terhadap orang tua dalam kotak yang telah tersedia. Kemudian anak-anak boleh menghias atau mewarnai yang menarik. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Jadi, orang tua kita adalah wakil Allah di dunia. Dengan segala latar keterbatasannya, mereka telah merawat, membesarkan, dan mendidik kita. Maka kita wajib menghormati kedua orang tua kita. Jangan lupa anak-anak membaca rangkuman pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Kita akan menutup pelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa bersama, ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pelajaran ini, sehingga kami dapat menyadari pentingnya menghormati dan menghargai kedua orang tua kami. Lindungilah orang tua kami, Tuhan, berilah mereka kesehatan dan umur yang panjang,
agar kiranya kami dapat membahagiakan orang tua kami di masa tua mereka nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Tetap semangat mengerjakan tugas-tugas. Tuhan Yesus memberkati.